Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Thanks God It's Monday. Bersyukur buat hari yang baru, buat kekuatan yang baru, bahkan kita boleh diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh dengan sukacita di mana Natal telah tiba. Kita boleh menyambut dengan sukacita walaupun di tengah-tengah kesederhanaan, bahkan di tengah-tengah tantangan yang ada hari-hari ini. Ayo kita tetap bersyukur dan bersukacita karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Di dalam Matius dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak dan akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saya ingin sharing tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Kita akan buka di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Di situ Musa berseru kepada Tuhan. Judulnya Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Hari-hari ini kita melihat betapa sulitnya, betapa berdampaknya kondisi situasi corona yang terjadi ya, pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini membuat kita seakan-akan berjalan di tengah-tengah padang gurun. Saya percaya semua terdampak dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sanggup menguatkan, meneguhkan setiap kita untuk kita bisa berjalan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Di dalam pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 Musa berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Musa berseru sama Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan jangan suruh kami berangkat. Menandakan bahwa Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa Tuhan berjalan dengan mereka, tidak mungkin mereka mencapai tujuan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat umatnya. Untuk itu Musa berseru kepada Tuhan, sertai, berjalanlah dengan kami. Bapak Ibu, kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Karena kita manusia terbatas, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, fisik kita terbatas, kepintaran kita terbatas, hikmat kita terbatas. Untuk itu minta penyertaan Tuhan, minta kuasa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan kita alami di depan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita akan bingung, kita akan tersesat. Daud, Yusuf, Gideon berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Setiap kita, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, mengalami pergumulan yang sama, mengalami medan pertempuran yang sama. Tetapi yang menjadi pembeda adalah penyertaan Tuhan. Untuk itu mari minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu sempurna? Yang pertama adalah minta pimpinan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai umatnya. Ayat yang pertama dari pasal yang ke-33 berkata bahwa "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa ini." Dan Tuhan berjanji ayat yang kedua, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Tuhan berjanji memimpin bangsa ini. Minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Kalau zaman dulu kita lihat Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, di mana menggambarkan satu perlindungan. Tuhan menjagai umatnya dari segala binatang-binatang yang ada, dari segala cuaca yang ekstrim. Melalui tiang awan dan tiang api Tuhan melindungi mereka dan Tuhan memimpin mereka, menunjukkan arah. Demikian juga hari-hari ini kita butuh pimpinan Tuhan. Minta Tuhan pimpin kita. Lewat apa? Hari-hari ini kita perlu firman Tuhan yang menuntun kita, yang memimpin kita, yang mengarahkan kita. Apalagi Tuhan bisa pakai hati nurani kita, berbicara di dalam roh kita. Makanya minta dipimpin oleh Roh Kudus, biar Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kita. Juga Tuhan bisa memimpin kita lewat pemimpin-pemimpin rohani, lewat kakak-kakak rohani, lewat persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Kita bisa mendengar jalan-jalan Tuhan, kita mendengar tuntunan-tuntunan Tuhan. Mari minta pimpinan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Kalau kita melihat cerita selanjutnya ya, waktu itu Tuhan berkata bahwa "Aku tidak mau berjalan di tengahmu karena kamu bangsa yang tegar tengkuk, kamu suka bersungut-sungut." Tetapi Tuhan berkata,
bertobatlah. Dan di situ bangsa Israel menyatakan dirinya, mereka menanggalkan semua perhiasannya, menandakan bahwa mereka berkabung, mereka bertobat, mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka meninggalkan kehidupan mereka. Dan dengan demikian kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara. Mari hari-hari ini kita tinggalkan beban, masalah, dosa yang merintangi, supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mau berjalan dengan orang-orang yang terus hidup di dalam dosa, tapi minta Tuhan pimpin kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Jangan fokus pada perkara-perkara dunia, hawa nafsu dan keinginannya. Tapi mari fokus sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya kita peka mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perlu sekali dalam mengambil keputusan, libatkan Tuhan. Ya, jangan berjalan sendiri, tapi minta Tuhan yang menyertai, yang memimpin, sehingga kita tahu ke kanan atau ke kiri, lurus atau belok. Mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu tanggalkan segala dosa, masa lalu, hal-hal yang merintangi, kepahitan, amarah, perkara-perkara dunia kita tinggalkan dan fokus sama Tuhan. Dan yang terakhir, miliki persekutuan dengan Tuhan. Ketika bangsa itu diancam sama Tuhan, aku gak mau berjalan di tengah-tengahmu, mereka mulai menanggalkan perhiasannya dan Musa mulai mendirikan kemah, membangun satu hubungan persekutuan dengan Tuhan. Dan umat yang akan datang mencari Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan ketika Musa ada dalam kemah, semua umat sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa ada persekutuan dengan Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan. Bahkan Musa bertemu muka dengan Tuhan, dan dia boleh berbicara seperti berbicara kepada teman. Demikian juga kalau kita mau menjadi orang yang mengalami penyertaan yang sempurna dari Tuhan, mari bangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa, lewat persekutuan, lewat penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Di situ kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan kita melihat, kita menerima pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sia-siakan Allah yang menyertai kita. Minta dipimpin oleh Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kita kadang-kala tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ayo minta Tuhan, tuntun jalan-jalan saya, pimpin jalan-jalan saya. Dan yang kedua, tanggalkan segala dosa dan kesalahan yang merintangi kehidupan kita. Dan yang terakhir, bangun persekutuan dengan Tuhan, bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, supaya kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dari ayat dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 yang sampai yang kedua. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita memang harus melewati sungai-sungai, kita harus melewati api, kita harus melewati air, kita harus melewati tantangan masalah di depan kita. Tetapi satu hal, Tuhan menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat janji firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami, jalan-jalan kami, dan kami percaya Engkau berjanji, Engkau sendiri yang akan memimpin kami dan membimbing kami dan memberi ketentraman bagi setiap kami, dan bahkan memberi keberhasilan dan kemenangan bagi setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh minta penyertaan Tuhan. Tolong kami supaya kami minta pimpinan Tuhan senantiasa bertobat dan meninggalkan setiap dosa yang merintangi, dan kami boleh membangun persekutuan dengan Tuhan sehingga kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang hebat, dan Engkau akan mengadakan pembedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan, dengan orang-orang yang tidak disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai hari ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.